Bahkan Belanda itu sendiri pun merasa sangat khawatir terhadap gerak langkah, ya, sepak terjang daripada tuan pelaku sejarah utama Simalungun ini. Karena diketahui bahwa Tuan Ronda Haim ini dikenal sebagai Raja Kerajaan Raya. Dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Dengan kata lain, dia lebih baik mati, ya, di kalang tanah, mati di bawah jembatan, mati di tengah lautan, daripada saya menyerah. Ya, ada perbedaan dengan mencolok dengan ada beberapa pelaku-pelaku sejarah. Di ujung-ujung perjuangannya ada yang menyerah. Kalau kita tanya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen tadi, kalau udah ada kata-kata menyerah, jangan harap itu bisa menjadi pahlawan nasional. Itu tidak tersandang, ya, tidak ditemukan pada diri Ronda Haim. En zijn vroegere isolatie en ontwikkeling tot een weer van het gebied van Sumatera. Tadi menceritakan tentang keberadaan Simalungun itu. Sangat jauh berbeda karena apa, geografis. Sehingga Belanda malah kesulitan untuk melakukan pembantaian, istilah kasarnya, atau melakukan mengambil alih secara sekaligus terhadap wilayah Simalungun. Itu tidak berhasil. Karena beberapa kali perang yang dilakukan oleh Ronda Haim tadi, seperti yang dikatakan tadi, 3 atau 4 kali peperangan terjadi. Namun Ronda Haim ini tidak pernah, ya, dapat tertangkap. Dia lolos dari cengkeraman orang-orang Belanda. Pola seperti itu sebenarnya katakan sama seperti di tempat-tempat yang lain juga. Tetapi dalam hal ini saya kira kita harus berupaya, ya, bagaimana kita mengusahakan agar sumber-sumbernya itu otentik, sumber primer. Karena bagaimanapun juga, kalau mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, ini sumbernya nggak boleh sembarangan. Artinya yang ditulis sezaman dengan peristiwa itu. Nasional tidak ada, tidak dapat. Akhirnya saya berkonsultasi dengan gubernur, kemudian berangkat ke Den Haag, arsip Belanda di Den Haag. 4-5 hari cari dapat sumbernya. Ya, kemudian kita fotokopi sumber itu, ya, kita lampirkan kembali, kita usulkan ke Kemensos, ya, dengan pertimbangan diberikan Kemensos. Akhirnya Depati Amir dapat diangkat menjadi pahlawan nasional. Memberikan saran kepada Pak Dirjen. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Warasino Haji. Saya dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Sejarah juga. Biasanya kalau ada seminar-seminar pahlawan begini, saya diberi kesempatan memberi makalah, tetapi kali ini mungkin, ya, tetapi kali ini mungkin saya tidak diberi kesempatan karena oleh pimpinan saya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, saya ditunjuk menjadi sekretaris steering komite. Berhasil tidaknya Tuan Ronda Haim ini kita usulkan jadi pahlawan nasional, itu di tangan saya. Mantap ini. Gini Pak Dirjen, pahlawan nasional ini bottom up, sekali-sekali top down. Artinya Dirjen Sosial itu memverifikasi mana NI yang belum punya pahlawan. Didanai dong Pak, jangan rakyat aja yang mendanai. Ini usul. Nah, yang terakhir yang perlu
kedua pemakalah elaborasi pemikiran saya ini. Kedua pemakalah tadi sudah mengatakan gerakan-gerakan Tuan Ronda Haim itu tidak kita khawatirkan lagi bagaimana militansinya dia melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Itu tidak saya khawatirkan. Sejak saya masuk kuliah di bangku sejarah tahun 70-an, itu nggak saya khawatirkan. Tetapi saya kesulitan mencari dana mengusulkan dia menjadi pahlawan nasional. Baru sekarang ya ada Bupati Simalungun Marga Saragi, itu pun mamanya orang Karo pula itu. Mengusulkan setelah pernah gagal. Jadi saya harap Pak Dirjen ini jangan gagal lagi lah. Simalungun itu belum ada pahlawan nasional, di sana banyak pejuang. Kalau dari kampung saya untuk sementara sudahlah, udah 2 orang. Tetapi di antara 2 pemakalah ini, saya tidak ada melihat substansi itu tadi. Tuan Ronda Haim ini militansinya itu bisa dia bangun dengan cakap Simalungun. Enggak. Artinya apa? Tuan Ronda Haim itu sudah lama menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Jadi artinya ini apa? Bapak-bapak kan tahu bahasa Melayu lingua franca itu kan kita jadikan sebagai embrio. Ya, embrio terbentuknya bahasa nasional Indonesia. Tetapi kadang-kadang kita para sejarawan ini sor saja kita, tetapi tidak kita interpretasikan. Jadi saya pikir itu perlu diinterpretasikan bahwasannya Tuan Ronda Haim juga itu sudah membangun bahasa Melayu menjadi embrio bahasa nasional yang kemudian kita jadikan menjadi bahasa Indonesia. Itu perlu saya pikir melengkapi ya narasi-narasi yang ada di dalam kedua makalah ini tadi untuk mendukung bahwasanya gerakan Tuan Ronda Haim ini bukan lokal ya, tetapi dia merajut hubungan antar etnik di kawasan ini sampai ke Aceh. Sekian dan terima kasih. Di Bandung saya 15 tahun, lalu di Jakarta 20 tahun, akhirnya lari ke Riau. Karena saya rasa Riau lah tempat yang aman. Sambil menunggu dipanggil Tuhan. Nah itu. Saya memang sengaja datang Pak. Kenapa? Terpanggil. Karena Ronda Haim saragi garingging. Saya pun saragi garingging. Nah, dan saya ajak anak saya ini, Profesor Hoga ini. Dan itu anak saya Hendra Saragi, doktor juga itu Pak, dari Malang, Universitas Brawijaya. Pertanyaan saya Pak, sebenarnya bukan pertanyaan lagi, usul. Ya. Tahun 63 saya baru pertama kali ke Medan. Itu pun karena saya lulus Akademi Militer Nasional dan akan dikirim ke Magelang pada waktu itu. Jadi saya itu naik mobil om saya di Matapao Pak, ini apa namanya, Tanjung Marawa ya, ada di situ semacam Tapekong Cina. Turun om saya ini, ada apa? Dilemparkan uang Pak, uang benggol, waktu itu masih sen. Gitu. Kenapa? Disinilah perjuangan Ronda Haim. Bala tentara Ronda Haim dikirim mau membantu Sultan Delhi dari perlawanan dengan Belanda. Supaya Pak Bupati tidak capek-capek untuk berjuang untuk membuat suatu pahlawan nasional dari Simalungun, karena memang pahlawan ini bukan persoalan apakah Ronda Haim benar jadi pahlawan. Kalau jasa Ronda Haim saya melihat sudah jelas bahwa dia sudah berjasa untuk Indonesia, cikal bakal Indonesia dari paparan-paparan yang tadi. Yang tadi dipersoalkan sebetulnya mengapa ini tidak jadi pahlawan?
Jadi tadi sudah beberapa yang menyebutkan itu sebetulnya itu sudah pahlawan tapi tidak jadi pahlawan. Jadi yang salah itu bukan Tuan Nordhaim, tapi kita sebetulnya ilmuwan-ilmuwan, terutama ahli-ahli sejarah, pejuang-pejuang yang tidak bisa mempresentasikan itu sebagai pahlawan walaupun dia pahlawan. Jadi seperti yang bilang condong saya tadi Pak Saragi, kalau boleh kami meminta sebetulnya yang sangat supaya dari pihak Kementerian Sosial atau dari panitia itu jemput bola lah ke bawah. Jadi jangan kami yang capek terus-terusan perjuangkan. Sebab itu kan sebetulnya pahlawan itu harus dicari di antara apa yang ada di pelosok-pelosok daerah Indonesia. Jadi jangan menunggu di Jakarta, tapi betul-betul mencari, dan kami tentu menampung di sini supaya menyambut, supaya ada komunikasi dua arah. Itulah kalau permohonan kita, mudah-mudahan artinya jangan lagi sampai gagal sekali itu. Walaupun bukan karena sudah capek 3 kali lantas diluluskan, jangan sampai didengar orang itu kami malu, Pak. Jadi betul-betul Nordhaim itu sudah diakui sebetulnya oleh ilmuwan sebagai pahlawan yang berjasa. Mudah-mudahan ini diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Siapkan untuk Simalungun juga ini merupakan suatu marwah. Artinya kalau ada pahlawan dari Simalungun, harkat dari orang Simalungun itu juga terangkat. Jadi mengangkat suku-suku Simalungun berarti mengangkat Indonesia. Seperti dibilang Pak Bupati tadi itu, tidak ada Indonesia tanpa Simalungun, tidak ada Simalungun tanpa Indonesia. Sekian yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak.